Ini pembukaannya mungkin agak ya. Ini mungkin sekalian klarifikasi buat teman-teman ya. Ini kok syutingnya satu tempat pindah-pindah doang sih? Ya wajar ya. Ini satunya dari Bandar Lampung, dari Raja Basah, satunya dari Sukarame, saya dari Metro, apalagi dari Kalianda. Jadi kalau syuting itu lintas negara. Lintas kabupaten itu bisa berjarak 3 jam 4 jam perjalanan. Jadi kalau satu shoot, oh hari ini syutingnya di tempat ini, ya satu tempat ini aja. Jadi nikmati aja ya. Kita mau nyambung pertanyaan dari netizen. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan menarik nih. Apa namanya, ada seorang istri bertanya, apa tadi itu pertanyaannya? Jadi suaminya itu mungkin manusia sudah taklim, tapi mungkin perlu penjelasan lebih soal wanita tuh sebaiknya di rumah saja. Akhirnya istrinya udah kamu di rumah aja, padahal tadinya bekerja sehingga bisa membantu ekonomi suaminya juga. Akhirnya udah di rumah aja, nggak usah kerja dan sebagainya, cukup jadi ibu rumah tangga. Cuma masalahnya sang suami itu dalam artian memberikan bulanannya itu kurang ternyata. Itu gimana problem solving untuk sang ibu ini? Mungkin sedang dalam kondisi galau. Kalau nggak punya duit. Lah iya. Kebutuhan kan nambah terus. Iya, gimana kira-kira? Mungkin dirinci kali ya, supaya nanti pemirsa ini nggak kaget gitu. Ya, kita urai satu persatu. Satu persatu. Mungkin kalau boleh saya jelaskan, yang pertama itu tentang bagaimana hukum wanita bekerja dulu. Bekerja di sini tanda kutip, bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah. Ya. Gitu. Secara umum, selama mencari nafkah itu pertama adalah halal, kedua dia bisa menjaga aurat, juga menjaga pergaulan, secara umum tentu hukumnya boleh. Ya, hukum dasarnya boleh. Boleh. Gitu. Jadi seorang wanita apakah dia bersuami atau tidak bersuami itu pada dasarnya boleh. Tapi kalau sudah bersuami maka tentu dengan izin suaminya. Ya. Jadi itu secara umum. Ya, jadi kalau ada saya pengen kerja, nah suaminya ngizinkan nggak? Terus kondisi pekerjaannya dia aman nggak untuk menjaga auratnya, menjaga diri dari kemaksiatan apa enggak gitu. Nah itu yang poin 1. Ada pertimbangan juga, nggak asal boleh. Ya. Harus pertimbangan. Nah, kemudian sekarang yang kedua, bagaimana kalau suami menghendaki istrinya di rumah? Gitu. Berarti sifatnya order. Ya, jadi suaminya menghendaki istrinya di rumah sebagai ibu rumah tangga, merawat rumah, merawat anak-anak dan segala macamnya. Tentu kalau itu dibarengi dengan berlaku adil, gitu. Berlaku adil itu pengertiannya suami juga bertanggung jawab terhadap permintaannya ini, maka tentu ini juga sangat baik. Ya, sangat baik kalau. Sangat baik. Iya, sangat baik kalau seorang istri itu di rumah menempatkan posisi diri sebagai ibu rumah tangga, itu adalah hal yang keren bagi seorang istri. Gitu. Jadi karena istri itu tugasnya itu 24 jam gitu. Ya. Aslinya kalau istri itu dari bangun tidur sampai tidur kembali itu merawat rumah tangganya, itu saya bilang itu keren banget. Nilai plus. Plus ya. Istri nilai A++. Ya kan gitu kalau istrinya di rumah, karena tanggung jawab mendidik anak, tanggung jawab menjaga rumah itu sebagaimana Rasulullah SAW itu mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'in fi baiti zaujiha. Ya, wanita itu bertanggung jawab di rumahnya suaminya. Nah, jadi kalau ini dalam bentuk suami juga kafaannya cukup gitu. Nah itu. Jadi kafaah cukup, dia keren di rumah
Gitu. Konsekuensi dari permintaan suami itu adalah mencukupi apa yang harus dicukupi. Ya. Tapi kalau misalnya kok ternyata suaminya juga tidak memadai, kan rezeki ini kan kadang naik, kadang turun Ya. gitu. Maka kalau istri ini bersabar itu baik. Baik. Dengan segala kekurangan dia bersabar itu baik. Nah, tapi kalau memang kekurangannya cukup berat, ya tentu dibicarakan dong antara suami dan istri. Kalau misalnya sampai misalnya suaminya nggak bisa lagi mencukupi, kemudian tetap aja dipertahankan tidak boleh bekerja, apalagi mengancam jiwa misalnya, ya tentu larangan ini jadi kurang tepat gitu. Karena nanti istrinya misalnya gini Mas, misalnya terus dengan suami yang bekerja itu dia nggak mencukupi untuk nafkah lahir batinnya, tidak mencukupi untuk biaya hidupnya. Nah ini kan jadi kendala, tidak bisa mencukupi sekolah anak-anaknya. Ya. Sementara istri punya peluang untuk membantu suaminya, gitu. Jadi kalau hanya satu sisi saja yang dilihat, kemudian tidak melihat hal-hal yang lain, nanti kesimpulan yang tidak boleh membolehkan istri bekerja itu menjadi tercela. Gitu. Padahal tidak sekaku itu hukumnya. Iya, makanya tadi dari awal pada dasarnya boleh. Tapi kalau dia memilih untuk di rumah, untuk taat suami dan memang kondisinya baik gitu, itu tentu istri keren ini. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan untuk menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Nah, tapi dalam kondisi darurat, Gimana? ya kalau darurat, kalau misalnya memang nggak memadai tadi, ya tentu suami harusnya memberi izin kepada istrinya untuk bisa membantu suaminya untuk mencari nafkah Dengan syarat-syarat tadi itu. dengan syarat-syarat yang di depan tadi. Nah, kadang-kadang gini, salah satu nih saya barangkali satu pengalaman orang-orang tua kita dulu ya. Kan kalau orang dulu itu kan hampir secara otomatis tuh kalau suami itu bekerja, ibu-ibu itu biasanya di rumah. Itu sudah dari budaya kita dari dulu begitu. Ibu itu di rumah, bapak kerja. Dan itu keberkahannya luar biasa itu. Keberkahannya luar biasa. Apapun profesi bapaknya, mau Iya. nyangkul, mau apa. Apa saja. Kalau orang dulu kan memang Indonesia terkenal dengan negara pertanian kan. Jadi bapaknya ke sawah, ibu itu paling membantu datang itu nganterin makanan. Ya kalau sesekali ikut nandur gitu ya. Tapi lebih banyak di rumah. Betul-betul menjaga putra-putrinya. Dan itu mungkin kalau generasi saya, itu makanya orang-orang tua kita dulu, ibu-ibu itu jarang yang berkarir dalam dunia kerja seperti hari ini. Nah, tapi masakannya naik enak. Masakannya enak. Ya. Karena sering di dapur. Iya. Kalau sekarang malah istrinya nggak pernah masak. Beli lauk matang terus. Nah, jadi pada prinsipnya sebenarnya tinggal posisinya dari mana. Sudut pandangnya kita lihat. Kalau suami ini memang mencukupi, kemudian istrinya lebih bagus di rumah, nah tentu itu pilihan. Tentu anak-anak jauh lebih bisa terkontrol, bisa apalagi di dunia gadget itu subhanallah ya. Hari ini luar biasa kan, tanpa pengawasan ibu anak-anak kita bisa kacau dunia ya, ngeliatin terus YouTube dan lain-lain. Bisa diinisiasikan itu HP-nya daripada buat kasih anaknya buat jualan online aja dah. Ya. Itu salah satu solusi. Bukan dari rumah tuh. Salah satu solusi bekerja dari rumah. Dan sekarang sudah banyak kan? Banyak, bisa dicek di mana-mana bisa. Pasca pandemi banyak pembisnis yang melejit dari rumah. Bahkan nggak bisa buka toko lagi, bangkrut. Tokonya bangkrut, pindah di rumah. Iya. Itu. Mungkin ada kisah sahabat di mana? Ada nggak sahabiah yang juga membantu suaminya? Ada dong. Imam Ali radhiyallahu anhu itu kan punya piaraan. Istri beliau Fatimah. Istri beliau Fatimah radhiyallahu anha itu beliau bekerja kepada suaminya itu untuk pekerjaan berat, menumbuk makanan. Bukan kerjaan halus ya, berat itu. Kerjaan berat. Merembutkan tepung.
kalau pas beliau nggak sempet ngarit, Fatimah juga ngarit. Luar biasa itu. Artinya anaknya Nabi. anaknya Nabi. Artinya sebenarnya dari dulu istri itu memang punya peran ganda yang subhanallah. Maka sebaik-baik laki-laki itu bisa memperlakukan istrinya dengan baik. Gitu. Istimewa. Jangan hanya satu sisi aja. Pokoknya nggak boleh. Nah, gimana? Nggak dicukupi ya. Nggak cukup. Nah, kalau nggak cukup, ya sabar. Iya sabar itu kan terus dengan usaha gitu, dengan upaya gitu. Nah, jadi Fatimah Az-Zahra itu pernah menumbuk gandumnya sendiri sehingga nanti menjadi tepung. Pernah ngarit untuk membantu memberi makan ternaknya karena Sayyidina Ali tidak bisa mencari waktu itu. Jadi memang tetap ada kondisi yang dimana perempuan itu boleh bekerja. Ya. Walaupun pilihan di rumah dengan ketentuan yang ada itu, yang syarat-syarat tadi itu tentu pilihan keren. Pilihan, ya. Seorang ibu menjadi penanggung jawab di dalam rumah tangga suaminya. Itu ya. Gitu. Juga menjadi pencerah buat ibu-ibu yang sedang galau. Ini nggak boleh kerja tapi kok kurang terus nih, gimana ya? Silakan di komunikasi musyawarahkan mungkin ya. Musyawarahkan dengan suami. Intinya berkomunikasi, jangan asal sakitnya ngambek-ngambekan. Pulangkan aku pada orang tuaku. Ngambek nggak dapat duit juga itu. Nah, sudah jatuh ketimpa tangga ya. Duren. Benjol. Nah, kita aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Like, share, subscribe, wabarakatuh. dibuka donasi.